Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Nugraha Stambuk 130 2019 0400, Fakultas Ilmu Komputer Prodi Teknik Informatika Universitas Muslim Indonesia. Tugas ke-1. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Baiklah, saya akan membahas materi yaitu software engineering. Pertama-tama, apakah yang dimaksud dengan software engineering? Software engineering adalah penerapan pada teknologi dengan pendekatan yang sistematis dan disiplin atas perangkat lunak yang dibuat secara umum. Software engineering adalah penerapan beberapa prinsip dalam pengembangan perangkat lunak. Adapun pembahasan yang akan saya bahas, pertama, prinsip rekayasa perangkat lunak, tujuan siklus perangkat lunak, contoh salah satu dari 3 perencanaan perangkat lunak yang dipersiapkan. Pertama, prinsip-prinsip rekayasa perangkat lunak. Mempunyai alasan yang jelas. Mempunyai alasan yang jelas artinya sebuah sistem perangkat lunak harus mempunyai satu alasan, yaitu untuk memberikan nilai kepada penggunanya. Inilah dasar dari segalanya. Sebelum memulai segala sesuatu dalam pembuatan software, apakah ini menambah nilai nyata untuk sistem? Jika jawabannya tidak, maka jangan lakukan. Prinsip lain mendukung prinsip satu ini. Yang berikutnya sederhana. Software desain bukanlah yang serampangan. Ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan desain. Desain elegan biasanya lebih sederhana, tetapi bukan berarti cepat dan kotor. Software desain bukan hanya pada interface, tetapi juga termasuk dalam coding aplikasi. Selanjutnya, mempertahankan visi. Memiliki yang jelas ke depannya. Hal ini sangat penting untuk keberhasilan suatu proyek perangkat lunak. Selanjutnya, apa yang kamu buat orang lain yang memakai. Selalu menentukan, merancang, dan mengimplementasikan sehingga orang lain mengetahui apa yang sedang kita lakukan. Tentukan software yang ingin dibuat menggunakan kacamata pengguna. Hal ini juga termasuk desain informasi dan lain sebagainya. Ingatlah bahwa konsumen adalah faktor perkembangan software yang berpotensi besar. Selanjutnya, terbuka kepada masa depan. Prinsip ini memiliki sebuah sistem akan memiliki nilai lebih apabila memiliki umur yang panjang, bukanlah seumur hidup. Sistem harus siap untuk beradaptasi atas perubahan aturannya. Dan sistem yang dapat melakukan ini adalah sistem yang telah dirancang dengan cara ini dari awal. Selanjutnya, prinsip rencanakan ke depan untuk digunakan kembali. Penggunaan kembali kode desain berarti telah memproklamirkan sebagai manfaat utama penggunaan teknologi pemrograman berbasis objek. Ada banyak teknik untuk mewujudkan penggunaan kembali di setiap tingkat proses pengembangan sistem. Penggunaan kembali dapat mengurangi biaya, menghemat waktu pembuatan software lain, dan menghemat usaha yang dikeluarkan untuk proses pembuatan. Selanjutnya, prinsip berpikir. Selalu berpikir dengan jelas dan lengkap sebelum menentukan tindakan, karena akan hampir selalu menghasilkan yang lebih baik. Menerapkan 6 prinsip. Pertama, disertai dengan pemikiran yang intens yang berpotensi dengan imbalan yang besar. Selanjutnya yaitu siklus. Pertama, fase perencanaan yang meliputi perkiraan ukuran software yang akan dibuat, perkiraan usaha dan durasi pengerjaan, diantaranya jumlah orang yang mengerjakan, waktu yang dihabiskan dalam pengerjaan, dan biaya yang akan dihabiskan. Menentukan metodologi, mengidentifikasi aturan manajemen, mengidentifikasi resiko, menyusun anggota tim. Yang kedua, fase analisa, memahami tentang software yang akan dibuat. Kedua, verifikasi kebutuhan dengan cara review hasil dari analisa dan membuat prototipe. Yang mendapatkan komitmen dapat berupa pendatangan persetujuan atau yang lainnya. Analisa kebutuhan dan spesifik yang baik. Yang ketiga, fase desain yang meliputi desain tampilan akhir, baik itu warna, huruf maupun efek-efek khusus. Memilih teknologi dari
teknologi dan framework seperti kemudahan, kecepatan fitur, dan sistem operasi. Menentukan partisi sistem berupa komponen dan plugin, menentukan skema database. Yang keempat, fase coding yang meliputi persiapan development, pengembangan kebijakan coding, baik coding standar ataupun kualitas standar. Yang berikutnya, pengukuran kualitas kode, jenis tes, dukungan programmer seperti unit test, method function, compact test, performance test, waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan fitur tertentu. Yang kelima, fase testing terdiri dari internal testing dilakukan oleh project team, user testing dilakukan oleh customer. Yang ke-6, fase implementasi berupa melaksanakan eksekusi atau praktik dari rencana, metode, atau desain pengembangan perangkat lunak. Kemudian fase pemeliharaan, perangkat lunak akan mengalami perubahan setelah disampaikan kepada pelanggan. Perubahan akan terjadi karena kesalahan karena perangkat lunak harus disesuaikan komunikasi mengakomodasi perubahan dalam lingkungan eksternalnya. Dan tujuan siklus, tujuan perencanaan proyek perangkat lunak adalah untuk menyediakan sebuah kerangka kerja yang memungkinkan manajer membuat estimasi yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai sumber daya, biaya, dan jadwal. Tujuan perencanaan dicapai melalui suatu proses penemuan informasi yang menunjukkan estimasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Contoh salah satu dari 3 perencanaan perangkat lunak yang dipersiapkan. Perencanaan analisis perangkat lunak, software requirement analysis, kondisi atau kemampuan yang harus dimiliki atau dipunyai oleh sistem komponen sistem untuk memenuhi kontak, standar, spesifikasi, dan dokumen formal lainnya. Contoh analisis kebutuhan software. Kebutuhan software memiliki analisis, yaitu harus memiliki sistem operasi, web server, web browser, dan file transfer protokol. Saya rasa itu materi yang sempat saya bawakan.